Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 137. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, seperti biasa, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang koplok yang suka jorok, suka mabok, suka ngorok, suka nyabok dan suka mengobok-ngobok. Amin. Sudah kan? Baiklah. Kalau sudah, Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda Babang Gondrong, Kinanti, Eyang Martha, Oma Rima, Reno dan Nena yang baru pulang dari acara pernikahan Reno dan Nena baru sampai rumah. Di saat yang sama si Keong Racun juga sampai rumah dengan wajah yang terlihat masih berbunga-bunga. Sombong amat lu Keong Racun. Ditaksir si Kevin aja sampai berbunga-bunga. Gimana? Kalau sampai ditaksir sama Babang Tampan yang hartanya nggak bakalan habis sama 7 turunan. Pasti bakalan makin lupa diri lu. Iya kan guys? Reno dan Nana yang emang baru melangsungkan pernikahannya lalu pamit berbulan madu. Mereka pun lalu pergi. Babang Gondrong pun lalu mengajak Kinanti masuk ke dalam kamarnya. Si Keong Racun juga lalu mau beranjak masuk ke dalam kamarnya. Namun Eyang Martu yang curiga ada yang tidak beres sama Anita langsung menahan Anita dengan tongkat saktinya sambil bilang jika dia dan Rima mau bicara sama Anita. Si Keong Racun Anita pun kaget dan jadi cemas, khawatir jika Eyang Martu dan Oma Rima mengetahui hubungannya dengan si berondong garing, alias si Kevin. Sementara itu Jumi langsung masuk ke dapur dengan wajah yang terlihat masih gelisah. Jumi pun lalu mengeluarkan HP-nya sambil bergumam. Duh, Mas Handsome kemana sih? Ditungguin nggak datang-datang, diteleponin nggak diangkat-angkat nggak mikirin apa Jumi udah lelah menanti dari tadi mana udah dandan cantik begini. Jumi pun akhirnya memutuskan untuk kirim pesan WA ke David. Mas David di mana? Kok nggak datang ke nikahannya Mas Reno? Tak lama David pun membalas pesan Jumi. Maaf Bik. Jumi, saya nggak bisa hadir karena lagi ada di Semeru. Jumi karuan jadi cemas dan langsung kirim pesan voice note. Oh Meme. My love. My handsome. Ngapain malah ke Semeru sih? Warga yang di Semeru aja pada mengungsi nyelamatin diri. Kalau kena abu panas gimana? Lebay lu Jumi. Lo doain aja biar si David selamat sampai di sana dan bisa menjalankan tugasnya memberikan bantuan dari Tuan Muda. Gimana buat para korban bencana? Iya kan guys? Sementara itu Eyang Martu dan Oma Rima yang emang selalu memperhatikan Anita waktu di pernikahan Reno dan Neno lalu mulai interogasi Anita. Jawab pertanyaan kami dengan jujur, ada hubungan apa kamu sama temannya Reno yang bernama Kevin itu? Kenapa dari tadi kita perhatiin kalian selalu bersama, bahkan pergi berdua nggak bilang-bilang? Kalian nggak pacaran kan? Mampus lu Keong Racun. Belum apa-apa hubungan lu sama si Kevin udah ketahuan Eyang Martha sama Oma Rima. Namun si Keong Racun dan itu yang dasarnya emang licik dan pandai bersandiwara lalu jawab. Enggak kok Eyang. Oma. Ini nggak pacaran sama Kevin. Dia itu kan masih kecil, hampir seumuran sama Reno. Masa iya Anita pacaran sama berondong? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Namun Eyang Martu yang emang udah tahu sama sifat Anita yang emang suka berbohong lalu tanya. Terus kenapa kalian berdua terus dari tadi? Si Keong Racun pun lalu jawab. Gini loh Eyang. Anita sama Kevin itu lagi mau kerja sama bisnis. Makanya dari tadi kita deket karena lagi ngborolin bisnis. Oma Rima yang juga masih tidak percaya sama ucapan Anita lalu tanya. Terus, tadi kalian berdua pergi kemana? Si Keong Racun dan itu dengan santuy lalu jawab. Ketemu investor. Namanya kan juga mau bisnis jadi harus ada investornya. Emang bener-bener gak punya pikiran lu Anita? Baru kemarin lu diusir sama Babang Gondrong. Sekarang malah bohongin Eyang Martha sama Oma Rima. Kualat lu. Malamnya Kinanti dan Babang Gondrong sudah terlelap tidur. Aduh.
Gimana mau punya momongan kalau pada tidur gitu? Emang kalian pikir kalau kalian tidur terus siler netes dan jatuh-jatuh di atas bantal bakalan jadi anak orok? No way. Ngadon ngapa ngadon? Tak lama Kinanti terjaga dari tidurnya. Wajahnya terlihat pucat. Kinanti yang ternyata kehausan lalu ambil gelas di samping tempat tidurnya dan langsung minum. Namun ternyata nggak cukup. Kinanti pun lalu menatap Babang Gondrong. Namun Babang Gondrong masih terlelap tidur. Kinanti yang nggak tega bangunin Babang Gondrong lalu keluar dari kamarnya dan langsung ke dapur. Sesampainya di dapur, Kinanti lalu ambil minum dan mau kembali ke kamarnya. Namun tiba-tiba Kinanti ngerasa pusing. Tatapan matanya juga jadi gelap. Kinanti pun jadi sempoyongan dan mau pingsan. Kinanti pun jadi panik dan bingung sendiri. Aku ini kenapa sih dari tadi siang begini terus? Kinanti lalu berusaha membuka matanya dan dengan langkah sempoyongan lalu kembali ke kamarnya. Di saat yang sama Babang Gondrong yang masih ada di kamar terjaga dari tidurnya. Babang Gondrong jadi heran karena Kinanti nggak ada di kamar. Namun tak lama Kinanti yang baru dari dapur muncul dengan wajah pucat dan langkah yang masih sempoyongan. Babang Gondrong pun jadi cemas dan tanya, "Kamu sakit ya?" Kinanti yang tidak ingin membuat Babang Gondrong jadi panik lalu jawab, "Enggak kok mas, cuma haus. Mungkin karena saya masih ngantuk jadi jalannya pelan-pelan." Kinanti pun lalu mengajak Babang Gondrong tidur lagi. Namun tanpa sepengetahuan Babang Gondrong, Kinanti yang memunggungi Babang Gondrong ternyata nggak tidur dan malah memikirkan gejala sakit yang dirasakannya sejak dari siang, alias sejak dari pernikahan Reno dan Nena. Kebiasaan lumah Kinanti. Kalau ada apa-apa nggak pernah mau ngomong sama Babang Gondrong. Padahal cerita aja. Jadi kalau ada apa-apa, Babang Gondrong bisa langsung melakukan antisipasi. Syukur-syukur lu sehat. Dan syukur-syukur gejala yang lu rasain itu ternyata efek lu lagi hamil muda. Iya kan guys? Sementara itu Jumi yang berada di kamarnya sudah mau tidur. Namun, tiba-tiba HP-nya bunyi, ada pesan masuk dari temannya sesama ART yang mengabarkan jika si Mumun mau nikah sama si Karyo tukang sayur. Jumi yang sudah kebelet nikah lagi karuan jadi syok dan langsung bergumam. Ya Allah, kalau si Mumun aja udah ketemu jodohnya. Terus Jumi kapan ya Allah? Mas David, cepet pulang. Cepetan bawa Jumi ke penghulu. Awah gelap. Besoknya, Babang Gondrong yang sudah selesai mandi dan gosok gigi keluar dari kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Babang Gondrong jadi heran lihat Kinanti yang masih terlelap tidur. Babang Gondrong lalu bangunin Kinanti pelan sambil tanya, "Kamu ke kantor enggak?" Kinanti pun terjaga dari tidurnya sambil kemudian melihat jam di HP-nya sambil tanya, "Astaga udah jam segini. Saya kesiangan banget. Mas Abhi kok nggak bangunin dari tadi?" "Sih." Babang Gondrong sambil memakai baju kantornya lalu jawab, "Gimana mau bangunin kamu? Tidurnya pules gitu." Kinanti jadi merasa bersalah. "Mas Abhi jadi siapin baju sendiri kan?" Babang Gondrong jawab, "Nah itu sadar. Makanya jangan kelamaan tidur. Udah buruan sana siap-siap." Kinanti jawab, "Iya mas. Aku mandi dulu." Babang Gondrong mengangguk dan kemudian keluar dari kamarnya. Sementara itu, Kinanti lalu bangun dan mau ke kamar mandi. Namun saat berdiri, Kinanti malah jadi sempoyongan dan akhirnya ambruk, jatuh lagi ke tempat tidurnya. "Nah loh, kenapa lu Kinanti? Buruan kasih tahu Babang Gondrong. Tar kenapa lagi lu?" "Iya kan guys?" Namun Kinanti yang emang tidak mau membuat Babang Gondrong jadi panik, lalu bangun lagi dan sambil pegangan lalu pelan-pelan jalan dan masuk ke dalam kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Kinanti berdiri di depan cermin, melihat wajahnya yang pucat sambil pegangan di wastafel, topang badannya yang masih lemes. "Aku kenapa ya? Kok lemes gini? Awah, susah banget lumah dibilanginnya. Kan Mince udah bilang. Buruan kasih tahu Babang Gondrong. Biar langsung dibawa ke rumah sakit lu."
biar langsung diperiksa. Iya kan guys? Sementara itu Jumi yang ada di depan rumah lagi nunggu tukang sayur lewat. Namun hingga sekian lama tukang sayur tak kunjung lewat. Jumi pun jadi ngedumel. Mana si Bang Parman? Biasanya lewat sini sambil teriak sayur giliran ditungguin malah nggak nongol-nongol. Tak lama ART tetangga yang baru pulang dari pasar nongol sambil membawa tentengan belanjaan. Jumi pun jadi bertanya heran. Loh kamu belanja di pasar? Nggak nungguin si Bang Parman lewat? ART tetangga pun jawab. Ih kamu nggak tahu ya si Bang Parman kan mau nikah sama si Mumun. Jumi kaget dan teringat sama pesan masuk yang diterimanya semalam. Jumi yang ternyata masih penasaran lalu tanya. Mumun? Nggak salah itu. Si Mumun kan udah gagal nikah 4 kali. Kok masih bisa aja dapat bujangan? ART tetangga lalu jawab. Tahu tuh. Rayuan maut kali. Jumi jadi mikir. Sementara ART lalu balik tanya sama Jumi. Kamu kapan nyusul Jum? Jangan mau kalah. By the way si Tarto itu naksir sama kamu loh mau aku deketin gak? Dia kirim salam terus sama kamu. Ya maklumlah orangnya pemalu gitu. Bukannya seneng, Jumi malah mendelik sambil jawab. Ih, si Tarto yang tukang bangunan? Ogah. Lagian aku udah ada calon sendiri kok. Si ART tetangga pun jadi ketawa dan tanya. Siapa? My love kamu itu? Ya elah Jum selera jangan ketinggian. Udah pasti si Mas David nggak maulah sama kamu. Mendingan sama yang pasti-pasti aja deh. Nih aku kirimin foto si Tarto ya. Kali aja kamu berubah pikiran, segera call aku aja. ART lalu keluarin HP-nya dan kirim foto Tarto ke nomor HP-nya Jumi. Jumi yang emang cinta mati sama David karuan. Jadi bete dan langsung pamit mau pergi ke pasar. Si ART pun jadi ketawain Jumi. Tapi bener juga loh Jum apa kata temen lu itu. Kalau emang udah kebelet nikah lagi, lu mendingan ama yang pasti-pasti aja. Nggak usah ketinggian ngarepin si David. Iya kan guys? Sementara itu Kinanti yang sudah selesai mandi dan ganti baju malah duduk di tempat tidurnya sambil kemudian searching di HP-nya, kenapa? Pandangan jadi kabur dan kepala sering kelayangan. Di layar HP pun muncul beberapa artikel. Kinanti pun lalu membacanya dan jadi panik karena di artikel yang dibacanya disebutkan semua itu bisa jadi karena darah rendah, vertigo atau bisa juga gangguan saraf. Tak lama Babang Gondrong masuk dan mengajak Kinanti pergi ke kantor. Kinanti sambil terus menyembunyikan kegelisahannya mengangguk dan mereka pun lalu pergi. Di tempat lainnya, Mary yang masih berada di apartemennya lagi asik nonton TV. Tak lama Herman datang dengan dahi yang masih benjut. Mary pun kaget dan jadi bertanya heran. Herman lalu jawab jika semalam Karen ngamuk. Mary yang emang lagi mencari perhatian Herman agar Herman mau menikahinya lagi lalu sok-sokan nyalahin Karen sambil bilang. Dari dulu aku jadi istri kamu, gak pernah kasar loh sama kamu. Ini si Karina. Benar-benar keterlaluan. Herman pun jadi menghela nafas. Sementara itu Mary selalu mengajak Herman masuk sambil kemudian ngobatin benjut di kepala Herman. Herman pun jadi haru dan bilang, emang cuma kamu ya yang care banget sama aku. Herman pun lalu memegang tangan Mary sambil menatap erat Mary. Maafin aku ya, selama ini udah banyak salah dan bikin hubungan kita jadi retak gini. Aku nyesel. Mary sambil balas menatap erat Herman mengangguk. Herman pun jadi lega dan sambil nyengir kuda lalu bilang. I miss you Mary and I love you. Mary yang emang pengen balik lagi sama Herman karuan jadi girang dan langsung berkata dalam hati. Akhirnya kamu sadar juga kalau kamu itu cintanya cuma sama aku dan gak bisa hidup tanpa aku. Namun Mary sepura-pura bete sambil bilang percuma mas kamu bilang I love you tapi kamu masih bersama Karina. Namun Herman yang emang belum berani untuk menikahi Mary karena takut Karina ngamuk lagi kayak semalam, lalu bilang. Yang penting kan hati aku buat kamu, sayang.
Nerissa tidak menjawab dan hanya bisa merenggut bete. Di tempat lainnya, Kinanti yang sudah sampai di kantornya lagi meeting sama Babang Gondrong dan staf kantor lainnya. Saat itu, Kinanti yang lagi presentasi, tiba-tiba ngerasain pusing lagi dan matanya jadi berkunang-kunang. Kinanti pun jadi cemas dan jadi teringat sama artikel yang tadi dibacanya. Babang Gondrong yang sedari tadi perhatiin Kinanti karuan jadi heran. Namun Kinanti yang emang tidak mau membuat Babang Gondrong jadi panik, lagi-lagi malah merahasiakan gelajah pusing yang dirasakannya. Kinanti sambil menahan rasa sakit dan pusing malah melanjutkan presentasi sambil berkata dalam hati. Selesai meeting, Kinanti yang mau pergi ke dokter lalu menemui Babang Gondrong. Mas, saya pergi dulu bentar ya. Ada teman saya yang lahiran, mau tengokin. Astagfirullahalazim. Kinanti, kenapa harus bohong segala sih? Bilang aja kalau lu mau periksa ke dokter. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Jumi yang kebelet dinikahi David, angetin opor ayam sambil ngelamun. Akibatnya Jumi nggak sadar jika opor ayam sudah gosong dan sudah mengeluarkan kepulan asap. Untungnya tak lama Omarima muncul dan langsung menyadarkan Jumi. Astaga Jumi, kamu ini gimana sih? Lihat sampai gosong dan penuh asap gini. Jumi kaget dan jadi panik. Sementara itu Omarima yang tidak ingin sampai terjadi kebakaran lalu matiin kompor. Sambil kemudian omelin Jumi. Kamu tuh ya mikirin apa sih sampai kayak gini? Jumi tidak menjawab dan malah mewek. Omarima tentu saja kaget dan jadi kebingungan. Jumi sambil terus mewek akhirnya cerita jika dia sebenarnya lagi galau. Jumi takut nggak laku lagi. Jumi kan masih muda ya Oma. Jumi bisa kan ya punya suami lagi? Omarima pun jadi melongo. Astaga Jumi saya kira ada apa? Jumi sambil terus mewek lalu melanjutkan ceritanya. Masalahnya Oma si Mumun, teman Jumi yang kerjanya di rumah paling ujung itu. Dia bentar lagi mau nikah. Sedangkan Jumi masih harus menunggu, karena Mas David nggak ngelamar-lamar juga. Jumi mau menanti sampai kapan coba? Omarima pun jadi makin bingung dan kemudian berusaha menasehati Jumi. Kamu tuh ya, makin kamu mikirin, nanti makin dijauhi loh. Jumi kaget dan jadi panik. Omarima sambil ketawa lalu kembali menenangkan Jumi. Jum, jodohkan di tangan Tuhan. Ya kamu banyak berdoa aja, tapi jangan genit-genit. Lelaki itu sebel sama wanita genit. Tuh, dengerin Jumi kata Omarima itu. Gak usah genit deh lu. Sementara itu Kinanti yang sudah sampai rumah sakit lalu diperiksa dokter. Dokter yang belum bisa memastikan penyakit yang diderita Kinanti. Lalu bilang, sebaiknya ibu cek lab dulu ya. Kinanti kaget dan jadi cemas. Kenapa dok? Apa ada penyakit yang serius? Dokter jawab, saya belum bisa memastikan. Untuk lebih jelasnya, lihat hasil lab dulu nanti ya. Kinanti pun mengangguk dengan wajah yang makin cemas, khawatir jika dirinya mengidap penyakit serius. Sementara itu Babang Gondrong yang masih berada di kantor jadi kepikiran sama Kinanti. Babang Gondrong yang taunya jika Kinanti lagi menjenguk temannya yang baru lahiran lalu telepon Kinanti dan tanya, kamu udahan ketemuan teman kamu? Kita lunch bareng ya? Kinanti yang baru keluar dari lab jawab, udah sih mas. Ini baru aja mau pulang bentar lagi. Babang Gondrong pun lalu bilang, ya udah kita ketemuan di kafe ya. Nggak tahu kenapa, saya lagi kepengen makan steak nih. Kinanti pun jawab, iya, mas. Sampai ketemu di sana ya. Kinanti lalu mengakhiri panggilan. Di saat yang sama seorang suster menghampiri Kinanti sambil bilang, Bu Kinan, hasil labnya bisa diambil besok ya. Kinan mengangguk dan dengan wajah cemas lalu pergi. Sesampainya di kafe, Kinanti pun lalu menghampiri Babang Gondrong yang sudah lebih dulu sampai di sana. Babang Gondrong pun lalu bilang, saya udah pesenin. Kamu steak, mau juga kan? Kinanti yang masih cemas hanya mengangguk. Tak lama waiter datang bawa 2 piring steak. Abhi langsung potong-potongin steak jadi beberapa bagian.
Sementara Kinanti malah ngelamun. Babang Gondrong jadi heran. Kenapa? Nggak suka stepatnya. Kinanti tercekat dan langsung berusaha menyembunyikan kegelisahannya sambil menjawab ucapan Babang Gondrong. Suka kok. Babang Gondrong. Lalu tanya. Kalau suka kok nggak makan? Kinanti sambil terus berusaha menyembunyikan kegelisahannya lalu bilang. Cuma lagi mikirin anak temanku tadi aja. Bayinya lucu banget. Babang Gondrong pun jadi bete dan langsung nyeletuk. Ya semua bayi kan lucu. Babang Gondrong yang penasaran lalu bilang. Mana fotonya? Saya mau lihat. Kinanti yang emang bohongin Babang Gondrong abis jenguk temannya yang baru. Lahiran jadi gelagapan dan kemudian dengan sangat terpaksa kembali bohongin Babang Gondrong. Iya, tadi lupa foto. Tuh kan. Yang namanya berbohong itu nggak akan ada abisnya. Karena sekali lu berbohong, lo pasti akan berbohong lagi buat menutupi kebohongan lainnya. Lagian kenapa sih nggak jujur Kinanti? Biar Babang Gondrong tahu kalau lu emang lagi sakit. Iya kan guys? Sementara itu si Keong Racun. Itu yang sudah selesai dan lalu mau pergi ketemu Kevin. Namun Oma Rima tiba-tiba muncul sambil tanya. Kamu mau kemana? Ke kondangan. Si Keong Racun pun jadi gelagapan dan langsung berbohong. Enggak kok Oma. Aku mau warisan sama teman-temanku di kafe. Oma Rima malah jadi heran. Mau arisan aja kok dan berlebihan gini. Terus wangi banget lagi. Kayak mau ketemu siapa aja. Si Keong Racun pun tercekat dan karena tidak ingin ditanya-tanya lagi sama Oma Rima, si Keong Racun pun lalu pamit dan langsung pergi, mau menemui Kevin yang sudah menunggunya di ujung jalan. Jumi yang kebetulan lagi nyapu di depan rumah dan melihat si Keong Racun masuk ke mobil Kevin jadi curiga. Kayaknya itu bukan taksi online deh. Karena biasanya kalau taksi online, jemputnya depan rumah. Ini kenapa Bu Nitu harus jalan jauh gitu mana Bu Nitu duduk di depan lagi. Jumi jadi mikir. Sementara itu mobil Kevin lalu melaju pergi. Di tempat lainnya, Reno dan Eno lagi berbulan madu. Anak pun lalu tanya. Setelah bulan madu, kita tinggal di mana? Reno tercekat dan langsung menatap Eno sambil bilang. Kita tinggal di rumah keluargaku nggak apa-apa kan? Enak aja lu. Maksud lu mau numpang di rumahnya Babang Gondrong. Cari kontrakan aja sana. Banyak kok kontrakan kosong yang murah. Iya kan guys? Di saat yang sama Oma Rima keluar dari dalam rumah. Oma Rima jadi kaget melihat mobil si Keong Racun ada di sana. Oma Rima pun lalu tanya Jumi. Ini juga kok jadi pergi? Jumi lalu jawab. Jadi kok Oma. Tapi Bu itu gak bawa mobil tadi dijemput. Oma Rima kaget dan makin heran. Dijemput siapa? Jumi sambil gelengkan kepala jawab. Oh meme. Jumi gak sempet lihat siapa yang jemput. Soalnya, parkirnya jauh di depan rumah. Oma Rima pun jadi mikir dan curiga ada yang tidak beres. Sementara itu si Keong Racun yang kini sudah ada di mobil Kevin lalu tanya mau dibawa kemana. Kevin sambil senyum lalu bilang jika dia mau mengajak Nitu ketemu teman-temannya. Nitu tentu saja kaget dan tanya. Kamu serius mau kenalin aku ke teman-teman kamu? Kevin sambil menggenggam erat tangan Nitu lalu jawab. Kamu lihat muka aku serius atau bercanda? Udah pasti aku serius lah. Nitu pun jadi heran dan tanya. Gak malu? Kevin yang emang lagi modusin Nitu lalu jawab. Kenapa harus malu? Justru aku malah bangga bisa bawa kamu di depan teman-temanku. Apa kurangnya kamu sampai harus malu? Cantik, pintar, berwibawa lagi. Masa sih? Kamu udah seperfect ini gak pede? Nitu pun jadi kelepek-kelepek dan sambil senyum malu-malu anjing lalu bilang. Aku pikir kita mau backstreet. Kevin pun lalu jawab. Di depan teman-temanku sih enggak. Aku tinggal nunggu kamu siap kenalin aku sebagai pasangan kamu di depan keluargamu aja. Si Keong Racun pun jadi makin kelepek-kelepek dan bilang dalam hati. Kevin gantleman banget sih. Aku pikir dia bakal nyembunyiin aku.
Tapi ternyata dia malah bangga banget sama aku. Lebay lu ah. Lihat aja. Tar juga lu pasti bakalan dibikin mewek sama si Kevin. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti yang sudah selesai makan steak lalu mau kembali ke kantor. Selama perjalanan Kinanti banyak ngelamun karena mikirin hasil tes lab rumah sakit yang baru keluar besok. Kinanti pun lalu berkata dalam hati, "Mas, Abhi sehat, terus gimana kalau ternyata aku ada penyakit yang bikin susah hamil? Padahal sekarang Mas Abhi lagi semangat banget mau program anak. Aduh, aku was-was banget nunggu hasil tes." Babang Gondrong yang ternyata perhatiin Kinanti jadi heran. "Kamu kenapa sih? Diam aja dari tadi? Saya kayak naik mobil sama manekin." Kinanti diam, masih melamun. Babang Gondrong pun jadi makin kesal dan langsung menepikan mobilnya sambil rem. Mendadak, Kinanti pun kaget, tersadar dari lamunannya sambil langsung menatap Babang Gondrong. "Kok berhenti? Emangnya udah sampai?" Babang Gondrong malah menatap erat Kinanti dan coba menebak raut wajah Kinanti sambil bilang, "Kamu pasti lagi mikirin sesuatu. Iya kan? Jangan bohong sama saya. Saya tahu banget gimana kamu, kalau udah diam, ngelamun. Pasti lagi overthinking." Kinanti pun kaget dan jadi gelagapan. Babang Gondrong pun lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Kinanti sambil bilang, "Masih mau bohong sama suami? Kita kan udah perjanjian, gak boleh ada yang ditutup-tutupi." Kinanti pun makin gelagapan dan maaf ya guys. Ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda Terpaksa Mince akhiri sampai di sini. Kira-kira Kinanti sakit apa ya? Terus kira-kira Kinanti mau kasih tahu Babang Gondrong nggak? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang koplok yang suka jorok, suka mabok, suka ngorok, suka nyebok, suka ngobok-ngobok dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda.